Perkenalkan, nama saya Romaida, NIM 20091102 Saya dari jurusan Sastra Inggris. Di sini saya akan mereview tentang Sapiens menurut Yuval Noah Harari. Planet Bumi telah berusia 4,5 miliar tahun. Namun hanya dalam waktu singkat, satu spesies di antara banyak spesies lain telah menaklukkannya. 1000 tahun silam, setidaknya ada 6 spesies manusia yang menghuni bumi. Dan hari ini hanya tinggal satu spesies, yaitu Homo sapiens. Homo sapiens adalah kita. Apa yang terjadi dengan spesies lain? Dan apa yang mungkin terjadi kelak pada kita? Kita adalah makhluk yang paling maju dan paling merusak yang pernah ada. Apa yang membuat kita cemerlang? Dan apa yang membuat kita mematikan? Video ini akan menjelaskan dan mengeksplorasi siapa diri kita, bagaimana kita sampai di sini, dan kemana kita kelak pergi. Sapiens adalah kisah menakjubkan tentang sejarah luar biasa umat manusia, dari zaman batu sampai zaman silikon, dan perjalanan kita dari kerah yang tidak penting menjadi penguasa dunia, dengan kondisi modern yang menggabungkan pendekatan sejarah dan sains. Yuval Noah Harari mereview kembali narasi-narasi yang telah baku, menghubungkan perkembangan masa lalu dengan isu-isu kontemporer, dan menelah kejadian spesifik dalam konteks gagasan yang lebih besar. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya. Sekitar 13, miliar tahun lalu, zat, energi, waktu, dan ruang tercipta setelah peristiwa yang dikenal sebagai ledakan besar atau Big Bang. Kisah tentang fitur-fitur fundamental alam raya kita ini dinamai fisika. Sekitar 300 tahun setelah kemunculannya, zat dan energi mulai menyatu menjadi struktur-struktur rumit yang dinamai atom-atom, yang kemudian bergabung dengan menjadi molekul-molekul. Kisah tentang atom-atom, molekul-molekul, dan interaksinya disebut kimia. Sekitar 3,8 miliar tahun lalu, di sebuah planet bernama Bumi, molekul-molekul tertentu bergabung membentuk struktur-struktur yang cukup besar dan rumit yang disebut organisme. Kisah tentang organisme ini dinamai biologi. Sekitar 70 tahun yang lalu, organisme dari spesies Homo sapiens mulai membentuk struktur-struktur yang lebih rumit lagi yang dinamakan budaya. Perkembangan selanjutnya dari budaya-budaya manusia ini disebut sejarah. 3 revolusi penting membentuk jalannya sejarah, yaitu revolusi kognitif mengawali sejak sekitar 70 tahun yang lalu. Dan yang kedua itu revolusi agrikultur mempercepatnya sekitar 12 tahun yang lalu. Dan yang ketiga yaitu revolusi saintifik yang baru mulai berjalan 500 tahun yang lalu. Dan kemudian akan mengakhiri sejarah dan memulai sesuatu yang benar-benar berbeda. Dalam hal ini, sapiens sudah menghuni Afrika Timur 150 tahun yang lalu. Mereka mulai menjelajah wilayah lain di planet bumi dan mendorong spesies manusia lain punah baru sekitar 70 tahun yang lalu. Selama beberapa milenium penghubung, sekaligus sapiens kuno ini tampak seperti kita dan otak mereka seperti otak kita. Mereka tidak menikmati keunggulan yang menonjol atas spesies-spesies manusia lainnya, tidak menghasilkan alat-alat yang sangat canggih, dan tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang istimewa. Akan tetapi kemudian diawali di sekitar 70 tahun yang lalu, Homo sapiens mulai melakukan hal-hal yang sangat khusus seperti menciptakan perahu, lampu, minyak, busur dan panah, serta jarum yang diperlukan untuk menjahit baju hangat. Benda-benda pertama yang pantas disebut sebagai seni dan perhiasan muncul dari era ini, sebagaimana bukti tak terbantahkan untuk agama, perdagangan, dan stratifikasi sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa seleksi alam mungkin telah memberi Homo sapiens ladang permainan yang jauh lebih besar ketimbang yang diberikan kepada organisme manapun, tetapi ladang permainan itu masih memiliki batas-batasnya sendiri. Implikasinya adalah bahwa tak peduli apa dan upaya dan pencapaian mereka,
Sapiens tidak mampu menerobos untuk bebas dari batasan-batasan biologis mereka yang sudah ditentukan. Akan tetapi pada awal abad ke-21 ini tidak lagi benar. Homo sapiens sedang menebus batas-batas itu. Ia kini sedang mulai menerobos hukum seleksi alam, menggantinya dengan hukum desain intelijen. Selama hampir 4 miliar tahun, setiap organisme tunggal di muka bumi berevolusi sesuai kehendak seleksi alam. Bahkan, tak satu pun yang dirancang oleh satu pencipta intelijen. Tetap saja dibandingkan dengan semua dewa yang super kuat. Homo sapien memiliki keterampilan rancang terbatas. Sapien bisa menggunakan pembiakan selektif untuk mengambil jalan memutar dan mengakselerasi proses-proses seleksi alam yang secara normal mempengaruhi ayam. Tetapi mereka tidak memunculkan secara sempurna karakteristik baru yang absen dari lubuk genetik ayam liar. Dalam satu hal, hubungan antara Homo sapiens dan ayam serupa dengan banyak hubungan simbiosis lain yang begitu sering muncul sendiri di alam. Sapiens menggunakan tekanan-tekanan selektif pada ayam sehingga menyebabkan ayam yang gemuk dan lamban berbiak. Sebagaimana lebah-lebah penyerbuk memiliki bunga hingga menyebabkan bunga-bunga berwarna cerah yang berbiak. Jadi dalam hal ini, satu-satunya hal yang bisa kita coba lakukan adalah mempengaruhi arah yang sedang mereka tempuh. Karena kita mungkin akan segera mampu merekayasa hasrat-hasrat kita juga. Mungkin pertanyaan realnya yang kita hadapi bukanlah kita ingin menjadi apa, tetapi kita menginginkan apa. Mereka yang tidak terunggah oleh pertanyaan ini mungkin memang belum pernah cukup memikirkannya. Sekian dan terima kasih.